Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer. Berikut saya akan sampaikan informasi terkait tidak dapat diakomodirnya dalam rancangan undang-undang ASN. Kebijakan untuk guru honorer harus dikunci. Ini bisa menjadi sebuah jawaban di mana polemik guru honorer harus teratasi dan direncanakan dimulai dari tahap 3 Bapak Ibu sekalian, hingga menjadi sebuah alasan kenapa hingga sekarang jadwal ujian tahap 3 belum dirilis oleh Kemendikbud. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, terkait dengan perkembangan penyelesaian guru honorer ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat maka ada 3 persoalan yang muncul. Yang pertama adalah banyak Bapak Ibu guru honorer yang sudah PG ragu akan tahap optimalisasi, hal mana bisa saja mendapatkan daerah yang jauh sehingga akan terpisah dengan keluarga. Lalu yang kedua, walau sudah PG, bisa saja daerah tidak membuka formasi di tahun ini, khusus bagi daerah-daerah yang sudah membuka formasi cukup besar di tahun 2021. Jadi ini juga menjadi kekhawatiran bagi Bapak Ibu yang sudah PG. Akibatnya adalah jatah guru induk yang harusnya mengisi di sekolah masing-masing tidak dapat terpenuhi, dan ini akan menunda tentunya bagi Bapak Ibu untuk diangkat menjadi P3K. Lalu efek yang ketiga, ini banyak dikeluhkan oleh sekolah-sekolah yayasan Bapak Ibu sekalian. Banyak sekolah swasta mengalami kekurangan guru sehingga juga menimbulkan ketimpangan dan masalah baru. Nah, penyelesaian status pengangkatan guru honorer ini sebenarnya di Oktober kemarin sudah dibahas oleh DPD dengan Kemenpan, hal mana untuk usulan yang disampaikan oleh DPR terkait dengan penyelesaian guru honorer ini diusulkan untuk dimuat di Undang-Undang ASN yang akan direvisi, yang mana di poin 5 disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, pengangkatan guru honorer, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap, non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS secara langsung. Nah, inilah usulan DPR sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang TMT-nya di bawah 2014, sebenarnya diusulkan oleh DPR untuk diangkat menjadi PNS. Namun pemerintah dalam kesempatan itu menyatakan poin kelima ini dihapus dan pemerintah masih membuka opsi, disebutkan bersedia untuk membahas secara lebih mendalam. Nah itu. Lalu pada hari ini Bapak Ibu sekalian, revisi Undang-Undang ASN ternyata dari apa yang disodorkan oleh pemerintah tidak membahas pengangkatan guru honorer menjadi PNS dan P3K. Dikutip dari CNN, anggota Komisi 2 DPR Pak Guspardi Gaus mengungkapkan, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak berbicara mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau P3K. Revisi Undang-Undang ASN disebut hanya membahas tentang netralitas aparatur negara dan independensi kelembagaan. Jadi inilah tambahan terhadap revisi Undang-Undang ASN-nya. Pak Guspardi mengatakan 5 klaster akan dibahas ketika merevisi Undang-Undang ASN. Di antaranya adalah klaster KASN, eksekutif senior, organisasi ASN, klaster pensiun dan kesejahteraan rakyat, serta klaster lain-lain. Dari 5 klaster tersebut, kata Pak Guspardi, tak satu pun mengkaji pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Ada 5 klaster yang kami perbincangkan untuk dilakukan pendalaman. Tapi gini, masalah honorer bukan ranah ASN. Kita bicara tentang Undang-Undang ASN di mana ada 2 institusi, yaitu PNS dan P3K. Beliau menjelaskan saat ini pemerintah telah mengakomodasikan tenaga PNS dan P3K melalui seleksi terbuka dengan CPNS atau seleksi P3K. Seleksi itu dinilai cukup membuka jalan bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN. Menurutnya, persoalan ASN tidak bisa diakomodasikan oleh rancangan Undang-Undang ASN sebab banyak tenaga honorer di Indonesia dan selalu bertambah setiap tahunnya. Pengangkatan tenaga honorer baik guru dan non-guru menjadi ASN dikhawatirkan bakal menjadi beban pemerintah. Sekarang ini kan bermunculan honorer dan itu tidak bisa diatasi. Misalkan ada jadi kepala daerah, dia akan menunjuk tim-timnya, itu kan honorer juga. Jadi itu ranahnya kepala daerah yang perlu ada pemerataan tapi tidak masuk dalam rancangan Undang-Undang ASN.
ditambahkan Pak Guspardi. Lalu ini disambung oleh anggota DPR yang lain Bapak Ibu sekalian yang meminta minimal 600.000 per masih P3K guru untuk honorer negeri. Jadi di sini anggota DPR meminta jatah ini harus dipastikan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk menghindari Bapak Ibu guru honorer yang sudah lama mengabdi tersisih dengan datangnya guru dari swasta atau lulusan PPG. Dikutip dari JPNN, Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Saiful Huda meminta Kemendikbudristek memprioritaskan guru honorer negeri dalam rangkaian rekrutmen P3K 2021. Beliau meminta semua guru honorer negeri diangkat terlebih dahulu menjadi P3K. Beliau menyebutkan dari kuota 1 juta P3K guru, sebaiknya 600.000 sampai 700.000 kuota diberikan untuk guru honor negeri. Jadi maksud Saiful di sini adalah ditetapkan Bapak Ibu sekalian, ya. Ini agar semangat meningkatkan status guru honor negeri benar-benar direalisasikan. Selanjutnya, sambung beliau, sisa formasi P3K sejumlah 300.000 hingga 400.000 diberikan kepada guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan guru di sekolah swasta. Iya, betul Bapak Ibu sekalian. Jadi awalnya juga kita menduga bahwa perekrutan P3K tahun 2021 seperti ini, ya. Setiap guru diberikan kesempatan 3 kali ujian dengan catatan mengunci sekolah masing-masing. Namun ternyata pelaksanaannya tidak seperti itu. Akibatnya adalah banyak guru-guru honor negeri terpaksa angkat kaki, bahkan ada sebagian yang diminta oleh kepala sekolah untuk mencari sekolah yang lain. Nah, ini menjadi keluhan di antara rekan-rekan. Ditambahkan oleh Pak Saiful, rekrutmen P3K guru tahap 2 berdampak pada banyak guru swasta yang bermigrasi ke sekolah negeri. Hal itu menurut Pak Huda sesuai dengan pengaduan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Itu pula yang mendorong Komisi 10 meminta Kemendikbudristek dan Panselnas mengevaluasi pelaksanaan seleksi P3K guru tahap 1 dan 2. Jadi dengan ini maka permintaan DPR untuk mengevaluasi menyebabkan sekarang ini Panselnas terutama Kemendikbud sedang melakukan pertimbangan teknis, ya. Itulah alasannya kenapa hingga sekarang jadwal untuk pemilihan formasi belum dibuka. Evaluasi tersebut harus dilakukan sebelum seleksi P3K guru 2021 tahap 3 yang akan digelar pada 2022. Langkah itu menurut Pak Huda untuk mengurangi masalah pasca seleksi dilakukan. Kami mendapatkan pengaduan dari guru honorer negeri pasca seleksi P3K guru tahap 2. Padahal kami sudah meminta agar ada evaluasi tahap 1 dahulu baru berlanjut ke tahap 2, tutur Pak Huda. Nah, mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu sekalian, kalau di tahap 1 yang lalu masukan DPR ini belum diakomodir oleh Panselnas, kita berharap sebelum tahap 3 ini, ya, Panselnas dapat mempertimbangkan masukan dari DPR. Sebab kalau kita lihat efek dari seleksi tahap 2 ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Banyak dikeluhkan oleh sekolah-sekolah yayasan, hal mana terjadi kekosongan guru di sana. Jadi baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta ternyata berimbas. Itulah menjadi sebuah harapan agar kiranya sebelum tes tahap 3 ini dilaksanakan, ya, usulan dari DPR ini kiranya dapat terpenuhi oleh Panselnas. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.